Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 121. Siapapun suamimu, itu bukan alasan bagimu untuk menjadi simpanan orang lain, perusak rumah tangga. Tatapan Jake tajam saat menatapnya. Atau memang begitu dirimu? Ibumu adalah simpanan seseorang. Apakah kau mewarisi gennya? Apakah kau pikir kau ditakdirkan menjadi simpanan dan kau tidak bisa merasa nyaman kecuali jika kau menghancurkan rumah tangga seseorang? Kata-kata provokatifnya terdengar agak gila. Keira hanya menganggapnya menggelikan dan tidak mau repot-repot membantah. Pikirkan saja apa yang kamu suka. Hal itu rupanya membuat Jake semakin marah, dan dengan marah ia mencengkeram lengan Keira. Keira, aku perintahkan kau untuk segera meninggalkan pamanku. Keira mencibir. Dengan wewenang apa kau memerintahku? Jake mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, suara Isla terdengar. Keira, Jake, apa yang kalian lakukan? Dia melangkah mendekat dengan marah. Tatapannya beralih dari Jake ke Keira, lalu dia menunjukkan ekspresi menyedihkan. Apa yang kalian berdua lakukan di belakangku? Saling meraba. Suaranya melengking, dengan cepat menarik perhatian petugas keamanan dan pembantu di sekitarnya. Kediaman Horton sangat luas, dan banyak orang bekerja di sana. Isla memperkirakan jumlahnya lebih dari 100. Melihat semua orang memperhatikan, dia berteriak lebih sedih lagi. Keira, waktu kuliah dulu, Jake yang memilihku. Sekarang kamu bersama Tuan Horton. Kenapa kamu masih mengganggu Jake? Keira bingung. Dia menyipitkan matanya sambil melihat sekelilingnya. Benar saja, banyak sekali yang menunjuk dan bergumam. Kudengar dia adalah anak haram keluarga Olsen, yang selalu bersaing dengan Nona Olsen untuk mendapatkan banyak hal, bahkan di universitas, dia bersaing dengan Nona Olsen untuk mendapatkan tuan muda Jake. Benar, ibunya adalah seorang konservator, jadi dia tidak puas dengan hidup sederhanakan. Dia belum banyak melihat dunia. Bukankah itu sebabnya dia mengambil apapun yang dilihatnya? Nona Olsen dan tuan muda Jake baru saja menikah, dan dia sudah mengejar tuan muda Jake. Sungguh tidak tahu malu. Itu tidak benar. Bukankah dia merayu Tuan Horton? Apakah kamu tidak melihat foto-fotonya kemarin? Ah, dia merayu Tuan Horton. Apakah dia mencoba membangkitkan kecemburuan Tuan muda Jake? Wanita ini mengerikan. Apakah dia jahat atau semacamnya? Dia menjerat kedua pria itu dengan jarinya. Betapa tidak tahu malu dan menjijikkannya. Komentar seperti itu membuat Keira mengerutkan kening. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Nyonya Horton yang sudah tua selalu menghormati pilihannya dan paling-paling akan menggunakan kesehatannya yang buruk sebagai alasan untuk memaksanya tinggal bersama Louis demi membangun hubungan. Dia tidak akan membiusnya dan Louis. Jadi, obat yang diberikan tadi malam tidak diberikan oleh Nyonya Horton tua. Apakah ada yang berencana mengambil foto-foto itu dan membunuhnya? Apakah Isla atau Melissa? Apakah ditujukan kepadanya atau untuk mencemarkan nama baik Louis? Keira merasa konyol sesaat dan menarik diri dari lengan Jake. Jake, beritahu semua orang. Apakah aku mengganggumu? Jake tengah ditatap oleh mata menawannya, dan auranya melemah saat dia tanpa sadar berkata, tidak. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Isla melangkah maju, meraih lengannya, dan melotot ke arah Keira. Jika kau tidak bergantung padanya, apakah Jake yang bergantung padamu? Kami baru saja menikah hari ini, dan kami sedang berada di masa terindah dalam hidup kami. Aku pasti akan memberitahu Nyonya Horton tua itu agar dia bisa melihat sifat aslimu dan menendangmu, si pembuat onar, keluar dari keluarga Horton. Usir dia dari keluarga Horton. Mendengar ini, mata Jake tiba-tiba berubah dingin dan mengancam. Jika Keira diusir, bukankah hubungan antara dia dan pamannya akan terputus? Di Oceanion, bukankah Keira tidak punya pilihan selain menyerah dengan patuh, dibentuk sesuai keinginannya? Setelah memahami hal ini, Jake berkata dengan dingin, Keira, aku bersikap sopan padamu karena menghormati masa lalu kita sebagai teman sekelas, tetapi karena kau telah merayu pamanku, mengapa kau menggangguku lagi? Aku sudah menikah sekarang, dan mulai hari ini, Isla akan menjadi satu-satunya di hatiku. Tolong hargai dirimu sendiri di masa depan. Keira mengerutkan kening. Dia menatap Jake dan tiba-tiba tertawa mengejek. Sejak saat itu, pemuda tampan dan bersemangat dari universitas itu benar-benar tiada. Ucapan Jake membenarkan tuduhan Keira yang merayunya,
dan Isla langsung menggigit bibirnya dan mulai menuduh Keira. Keira, kamu kan sudah menikah. Aku tahu suamimu tidak baik dan tidak punya pekerjaan yang layak. Dia tidak bisa menafkahimu, tapi ibuku selalu mengajarkan untuk mandiri sejak kita masih kecil. Kalau kamu memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, kami bisa membantumu, tapi bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dia menundukkan kepalanya dan mulai menangis dengan menahan diri. Sejak kita masih kecil, kau selalu bersaing denganku untuk segalanya. Kau bisa berakting, kau menyenangkan ibu, dan dia menyukaimu. Aku bisa menanggung semua itu, tetapi Jake adalah satu-satunya yang kumiliki sekarang. Bagaimana kau bisa mengambilnya dariku juga? Aku sudah mengandung anak Jake. Apa kau ingin anakku lahir dalam keluarga yang hancur karena perbuatan seperti ibumu lakukan? Isla tahu persis apa yang paling dipedulikan keluarga itu, dan hanya dengan beberapa patah kata, ia berhasil menarik simpati semua orang. Orang-orang mulai menunjuk jari dan bergumam tentang Keira. Ya Tuhan, sungguh tak tahu malu. Bahkan mencuri ibu orang lain. Ketika Nyonya Olsen datang berkunjung kemarin, saya perhatikan dia memperlakukan Keira lebih baik daripada Nona Isla. Saya jadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, jadi itu alasannya. Nyonya Olsen juga bingung. Tidak bisakah dia memberitahu siapa putri kandungnya? Ya ampun, dia dan ibu selingkuhannya benar-benar luar biasa. Meskipun saya terbiasa melihat perselingkuhan di keluarga kaya, saya belum pernah melihat seorang selingkuhan begitu berani memasuki rumah seperti ini sebelumnya. Mendengarnya saja sudah membuat saya marah. Saat kelompok itu sedang menjalani hukuman, Melissa dan Nyonya Horton tua menerima berita tersebut dan bergegas datang. Karena Nyonya Horton tua lebih dekat, dia tiba lebih dulu dan langsung berteriak, "Jangan ganggu cucu menantuku." Kata-katanya mengejutkan semua orang. Apa yang baru saja dikatakan Nyonya Horton tua? Cucu menantu. Mungkinkah Keira adalah istri Louis? Sementara semua orang merenung, Isla melanjutkan tuduhannya yang penuh air mata. Keira, kamu benar-benar tidak berperasaan. Kamu bahkan telah menipu Nyonya Horton tua. Dia menderita demensia dan tidak dapat mengenali orang, jadi kamu sengaja berbohong kepadanya, mengatakan bahwa kamu adalah cucu menantu perempuannya. Begitulah cara kamu masuk ke rumah tangga Horton dan naik ke tempat tidur pamanku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak malu untuk merendahkan diri? Jake juga berkata dengan marah, Keira, kita dulu teman sekelas, dan aku menunjukkan rasa hormatku padamu. Sekarang, jelaskan semuanya kepada nenekku, dan kita tidak akan membahas masalah ini lebih jauh. Keduanya berbicara seakan-akan mereka orang yang benar dan adil. Nyonya Horton yang sudah tua segera melindungi Keira. Jake, itu bibimu di sana. Bagaimana kau bisa berbicara kepadanya seperti itu? Jake melangkah maju. Nenek buyut, kau telah ditipu olehnya. Dia tidak mungkin bibiku. Benarkah? Nyonya Horton tua menatap Fiona. Cepat panggil bocah nakal itu kembali. Katakan padanya bahwa istrinya sedang diganggu. Bab 122. Fiona segera mengangguk, mengeluarkan telepon genggamnya, dan bermaksud pergi ke samping untuk menelepon. Namun sebuah tangan besar terulur dan merampas teleponnya. Jake mencibir, Fiona, kedatangan wanita ini ke sini sungguh malapetaka. Dia telah menipu nenek buyut selama ini. Kami juga mempertimbangkan kesejahteraan keluarga Horton. Kau tidak perlu menelepon. Setelah kami mengirim orang ini pergi, saat pamanku kembali malam ini, aku akan menjelaskan semuanya kepadanya. Fiona mengerutkan kening. Tuan Jake, kita masih harus menunggu Tuan Louis kembali dan memutuskan masalah ini. Bagaimanapun, Nona Olsen adalah tamunya dan Nyonya Horton tua. Seorang tamu. Aku melihatnya sebagai wanita tak tahu malu yang bergantung pada pamanku. Jake berkata dengan tegas, foto-foto dia dan pamanku sudah tersebar. Ini sangat buruk bagi citra perusahaan. Apa yang kulakukan ini demi kebaikan pamanku. Nyonya Horton yang sudah tua begitu marah hingga dadanya naik turun. Jake, dasar anak yang tidak patuh. Sudah kubilang, dia istri pamanmu, kau tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Jake menunduk dan tidak berkata apa-apa. Melissa sudah bergegas mendekat, bertukar pandang dengan Isla, dan keduanya cepat-cepat pergi ke sisi Nyonya tua Horton, masing-masing memegang lengannya. Isla berkata dengan lembut, Nenek buyut, di sini dingin. Sebaiknya kamu kembali ke kamar dulu, agar kamu tidak jatuh sakit. Melissa juga menghela napas. Nenek, kamu benar-benar bingung.
Istri Louis sedang belajar di luar negeri, dia belum kembali. Kamu salah mengira Nona Olsen ini sebagai orang lain. Aku tidak salah mengenalinya sebagai siapapun. Nyonya Horton tua meronta, menolak untuk pergi. Melissa sadar akan kesehatan Nyonya Horton tua dan tidak berani bersikap kasar. Namun Isla membenci wanita tua itu sampai ke akar-akarnya. Gara-gara wanita tua terkutuk inilah Keira begitu disayangi keluarga Horton. Marah, dia mencubit Nyonya Horton tua dengan keras. Nyonya Horton tua berteriak kaget, "Mengapa kamu mencubitku?" Isla pura-pura tidak tahu. "Nenek buyut, aku tidak melakukannya. Kamu salah lagi." Mendengar ini, Keira segera menoleh ke arah Isla, membungkuk cepat, dan meraih Nyonya Horton tua. Ia segera meraih lengan Melissa, mengirimkan kejutan listrik ke tangannya dan membuatnya melepaskan Nyonya Horton tua. Tangan Keira yang lain lalu memukul wajah Isla dengan keras. Plak, Isla melihat Keira menyerbu, teringat kejadian-kejadian di masa lalu saat dia dipukul, dan sudah melangkah mundur untuk menghindar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dipukul. Sambil mengepalkan tangannya, dia tiba-tiba mundur selangkah dan dengan sengaja jatuh ke tanah. "Keira, apa yang kamu lakukan?" Dia lalu memegang perut bagian bawahnya, "Perutku." Jake langsung menatapnya dengan khawatir. Memang, Jake pernah ditipu oleh Isla beberapa waktu lalu dan menginap di hotel bersamanya. Jadi, ia benar-benar yakin bahwa anak itu adalah anaknya. Dia membungkuk untuk membantu Isla berdiri, lalu mengarahkan tatapan geramnya ke arah Keira. "Kau bisa bicara tanpa harus menggunakan kekerasan, bukan?" Keira mengabaikannya dan memeriksa Nyonya Horton tua. "Nenek, apakah kamu baik-baik saja?" Nyonya Horton yang sudah tua menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan memar di lengannya dan mengeluh dengan perasaan sedih. "Cucu menantu, dia mencubitku." Keira tiba-tiba berbalik, tatapannya tajam ke arah Isla. Tatapan dingin itu bahkan membuat Jake merasa seolah-olah gelombang niat mematikan tiba-tiba menjalar ke tulang punggungnya, membuat bulu kuduknya meremang. Dia melangkah mundur, melihat ke arah penjaga keamanan di sekitarnya, dan memerintahkan, "Apa yang kalian lakukan? Bawa wanita ini keluar dari sini sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani." Keira berteriak dengan keras, tatapan tajamnya diarahkan ke para penjaga keamanan. "Kalian tidak percaya bahwa aku adalah istri Louis, dan kalian juga tidak peduli dengan keselamatan Nyonya Horton tua. Jika kalian berani bergerak dan mengganggu wanita tua itu, Louis tidak akan membiarkan kalian pergi saat dia kembali. Bukan karena dia takut pada mereka atau takut terlibat secara fisik, dia hanya khawatir pemandangan itu akan membuat Nyonya Horton tua tertekan." Benar saja, para penjaga keamanan ketakutan dan, meskipun mereka mengelilingi Keira, mereka tidak berani bergerak. Melissa melangkah maju. Dokter keluarga mengatakan bahwa Nyonya Horton yang tua dalam keadaan sehat. Dia tidak serapuh itu. "Ayo, usir wanita ini untukku." Namun orang-orang di sekitarnya masih ragu dan tidak berani bertindak. Mereka semua telah menyaksikan metode Louis. Ketika ia kembali ke negara itu tahun ini, Melissa, yang mewakili cabang pertama keluarga, ingin menempatkannya pada tempatnya dengan sengaja meminta dapur mengiriminya makanan dingin. Akibatnya, Louis langsung membawa beberapa orang dan menghancurkan dapur. Beberapa juru masak dan orang-orang yang membantu di dapur terluka, dan setelah itu, mereka tidak pernah diberi ganti rugi dan dipecat dengan dalih mengabaikan tugas mereka. Hingga hari ini, para koki itu masih belum dapat menemukan pekerjaan. Selain itu, Louis tidak hanya tegas di rumah, tetapi juga di perusahaan. Siapapun yang berani menentang perintahnya telah ditangani sejak lama. Para petugas keamanan ini tahu betul siapa yang bisa diganggu dan siapa yang tidak. Melihat mereka masih belum bertindak, Melissa langsung berteriak, "Kalau kalian tidak bertindak sekarang, aku akan memecat kalian. Dan jangan khawatir, aku yang akan disalahkan kalau terjadi apa-apa." Mendengar hal ini, beberapa petugas keamanan melangkah maju, perlahan-lahan mengelilingi Keira dan Nyonya Horton tua namun tetap tidak menyentuh mereka karena khawatir pada wanita tua itu. Melihat hal ini, Isla langsung berteriak, "Keira, Nyonya Horton tua tidak cocok untuk adegan ini. Jika kamu benar-benar peduli dengan keselamatannya, biarkan Fiona membawanya kembali ke kamarnya." Fiona, yang dengan cemas berputar-putar di luar kerumunan, dengan cepat menerobos masuk ke lingkaran keamanan setelah mendengar ini dan mendukung Nyonya Horton tua. Keira mendesaknya, "Nenek, kembalilah bersama Fiona." "Tidak akan. Aku harus melindungi cucu menantuku." Nyonya Horton tua sangat marah.
Fiona lalu angkat bicara, "Nyonya, ponsel saya diambil. Kalau Anda ikut saya, kita bisa telepon Tuan Lewis lewat telepon rumah dan biarkan dia kembali." Nyonya Horton tua tercengang. Keira berkata, "Baiklah, pergi dan sebarkan berita ini dengan cepat." Memang, kejadian saat ini telah membuat Nyonya Horton tua gelisah, dan dia tampak agak bingung. "Baiklah, aku harus menemukan bocah nakal itu untuk menyelamatkan cucu menantuku." Keira lalu menepuk lengannya. "Nenek, kalau begitu pergilah bersama Fiona." Fiona mengambil kesempatan itu untuk menenangkan Nyonya tua Horton dan membawanya pergi. Fiona juga berbisik, "Nona Olsen, wanita bijak tidak akan melawan ketika ada rintangan yang menghadangnya. Kamu harus pergi bersama mereka dulu, dan aku akan segera memanggil Tuan untuk membantumu." Keira menunduk. "Aku mengerti. Kalian berdua masuklah ke dalam." Bab 123. Di luar halaman. Lebih dari setengah lusin penjaga keamanan mengelilingi Keira, mendekat selangkah demi selangkah. Melihat hal ini, Jake merasa tak tahan, jadi dia berteriak, "Keira, menyerah saja dan tinggalkan Hortons. Kau tidak akan menderita. Kalau tidak, ini rumahku. Kau mengganggu, dan jika kami membunuhmu, kami tidak akan bertanggung jawab secara hukum." Isla, yang didukung olehnya, menggigit bibirnya saat mendengar ini, kilatan kekejaman bersinar di matanya. Bahkan di saat seperti ini, Jake masih mengkhawatirkan keselamatan Keira. Keira itu benar-benar bencana. Tidak peduli apapun, dia harus diusir hari ini. Memikirkan hal ini, Isla juga berpura-pura khawatir. "Keira, kamu harus pergi. Jangan khawatir, aku akan mengatur pekerjaan untuk suamimu di keluarga Horton. Jika kamu benar-benar tidak punya tempat untuk dituju, kamu juga bisa kembali ke keluarga Olsen." Keira menoleh untuk menatapnya, senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Kau bahkan tidak bisa menoleransiku di sini, di Horton. Apakah kau benar-benar akan merasa tenang jika aku benar-benar kembali ke keluarga Olsen?" Tatapan mata Isla berkedip. Tentu saja, dia tidak tahan. Tetapi itu masih lebih baik daripada Keira tinggal di sini, bergantung pada Jake, dan itu akan selalu ada dalam pikirannya. Isla menundukkan kepalanya. "Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau kamu bisa kembali dan mengurus ibu dan ayah, aku akan senang." "Orang munafik." Keira mengucapkan kata itu dengan dingin. Mata Isla memerah, dan dia masih berpura-pura. "Keira, pergilah. Jika kau tetap di sini, sebentar lagi kau akan merayu Tuan Horton, sebentar lagi kau akan mempermainkan Jake. Kau akan menyebabkan perselisihan antara Lewis dan Jake." Keira mencibir. "Berhentilah mencoba memuja Jake. Jika aku bisa merayu Lewis, bagaimana mungkin aku bisa puas dengan Jake?" Wajah Jake menegang. Isla juga berkedut di sudut mulutnya. Melissa berkata dengan marah, "Bagaimana mungkin anakku lebih buruk dari Lewis?" Dari segi penampilan, dia berhenti sejenak. Walaupun Jake memang seorang anak yang ceria dan tampan, jika dibandingkan dengan wajah Lewis yang sangat tampan, dia memang agak kurang menonjol. Dia segera mengganti topik pembicaraan, dalam hal pengetahuan. Belum sempat kata-kata itu terucap dia berhenti lagi. Jake yang diterima di Universitas Papan Atas di Oceanion memang mengesankan, tetapi selama bertahun-tahun, Lewis bukanlah seorang playboy biasa di luar negeri. Ia telah menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Stanford, yang tak tertandingi. Melissa menelan ludah, menguatkan diri untuk melanjutkan, tidak jauh lebih rendah dari pamannya yang lebih muda. "Anakku masih muda, 6 tahun lebih muda dari pamannya. Selain itu, Jake jauh lebih patuh dan lebih tenang daripada Lewis. Dia lebih mudah dikendalikan. Bagi Lewis, kau tidak akan pernah lebih dari seorang kekasih, tetapi jika kau mempertahankan anakku, kau mungkin akan berakhir menjadi seorang istri." Seolah-olah tidak ada yang tahu rencana kecil apa yang ada dalam hatimu. Mendengar ini, Isla mengepalkan tinjunya. Perkataan Melissa telah menyentuh hatinya, itulah sebabnya dia menargetkan Keira segera setelah dia memasuki rumah tangga Horton. Jake mudah terpengaruh, Isla bisa menipunya, dan begitu pula Keira. Lagi pula, Jake benar-benar menyukai Keira. Cara dia memandang Keira dipenuhi dengan sikap posesif yang hampir tak tersamarkan. Oleh karena itu, dia harus mengantar Keira keluar hari ini. Kalau tidak, dia akan tinggal dan terlibat dengan Jake di kemudian hari. Keira tidak menyangka Melissa akan memunculkan begitu banyak ide liar dan tertawa mengejek. "Hanya kau yang menganggap Jake sebagai harta karun. Di mataku,
sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Jangan bercerai dan membuat masalah bagi orang lain. Isla, Jake, aku harap kalian hidup rukun. Tetaplah terperangkap berdua, dengan sangat selamanya. Marah dan terhina, Jake berteriak, Keira. Apa itu benar-benar yang kau pikirkan tentangku? Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. 4 tahun perhatian dan perhatian yang dia berikan padanya, apakah benar-benar tidak ada nilainya di matanya? Isla juga mengepalkan tangannya. Keira, jangan banyak bicara di sini. Kalau kamu benar-benar sudah melepaskan Jake, bagaimana mungkin kamu bisa terlibat dengan Paman Louis? Kamu menipu nenek buyut dan pindah ke rumah Horton. Bukankah itu hanya untuk bertemu dengan Jake? Mendengar ini, Jake merasakan tekanan di dadanya sedikit mereda. Melissa mencibir. Dia hanya keras kepala, itu saja. Apakah dia benar-benar mengira dirinya Nyonya Louis? Kau hanyalah simpanannya, dan kau berani meremehkan anakku, di seluruh Oceanion, siapa yang bisa dibandingkan dengan anakku? Secara objektif, di antara orang kaya generasi kedua Oceanion, Jake memang menonjol. Universitas Oceanion termasuk dalam 10 universitas terbaik di negara ini. Berapa banyak dari pewaris kaya itu yang bisa masuk melalui nilai ujian mereka sendiri? Sebagian besar dari mereka hanya pergi ke luar negeri untuk mendapatkan gelar. Itu saja. Dan keluarga Horton adalah keluarga terkaya nomor 1 di Oceanion. Itulah sebabnya Isla bersikeras bersaing dengan Keira untuk mendapatkan Jake. Setelah Melissa mengatakan hal-hal ini, dia menatap Isla. Menantu perempuan, kenapa repot-repot bicara omong kosong dengannya? Kurasa dia hanya perlu dihajar. Petugas keamanan, beri dia pelajaran untukku. Biarkan dia mengerti harga yang harus dibayar karena meremehkan anakku. Begitu kata-kata itu diucapkan, personel keamanan di sekitarnya segera menyerbu ke depan. Alis Jake berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan mereka. Jangan terlalu kasar padanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, lengannya dicengkeram oleh Isla. Isla mendesah. Keira selalu keras kepala dan tidak mau mengalah. Biarkan dia menderita sedikit, agar dia tidak akan bersikap tidak hormat lagi padamu di masa depan. Mendengar ini, Jake terdiam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, Louis sedang dalam rapat di Horton Group ketika dia menerima telepon dari Nyonya Horton tua dan langsung berdiri. Dia memberi instruksi pada Tom. Siapkan mobil. Ayo pulang sekarang. Ya, Tom mengikutinya dengan panik, dan mereka berdua segera keluar, meninggalkan sekelompok eksekutif senior di ruangan itu yang saling memandang dengan bingung. Apakah terjadi sesuatu pada Nyonya Horton tua? Bukankah dikatakan bahwa kondisi wanita tua itu stabil? Saya mendengar sedikit gosip. Apa? Cepat beritahu kami. Saya mendengar bahwa Nyonya Horton mungkin telah kembali ke negara ini. Tuan Horton selalu merahasiakan informasi Nyonya Horton, yang menunjukkan betapa dia menghargai Nyonya Horton. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Nyonya Horton? Tak satu pun spekulasi yang sampai ke telinga Louis. Dia bergegas ke tempat parkir bawah tanah dan langsung menuju kursi pengemudi. Keluar. Pengemudi yang kebingungan itu keluar, dan sesaat kemudian, Louis menggantikannya. Pengemudi itu tercengang. Tuan Horton, Anda mau kemana? Saya. Sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, suara pedal gas diinjak bergema, dan Bentley itu melesat dengan cepat. Mobil bisnis itu dikendarai Louis dengan semangat mobil balap. Tom berlari mengejarnya dengan napas terengah-engah, dan setelah melihat situasinya, ia memberi isyarat kepada pengawal lainnya. Apa yang kalian tunggu? Cepatlah dan ikuti. Louis melaju kencang menuju kediaman Horton. Dia tidak memarkir mobilnya di tempat parkir tetapi langsung menuju ke halaman luar tempat tinggal Nyonya Horton tua. Bersambung ke bab selanjutnya.